Bapak Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Lebata, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pemberdayaan Sosial. Yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Buya Suri, pejabat staf dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Lebata, yang kami banggakan operator putusan dari Desa Kecamatan Buya Suri yang kami hormati. Yang pertama, sebagai insan beriman, marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian berupa nikmat kesempatan kita sama-sama hadir dalam rangkaian kegiatan Fintech aplikasi SISNG online dan sosialisasi PBI DK Kecamatan Buya Suri tahun 2022 bertepat di kantor Desa Loyobor hari Rabu 27 Juli 2022. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkati oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dalam menjalankan aktivitas dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik, sebelumnya saya sampaikan berita duka. Hari ini juga Pak Kadis berhalangan hadir karena ada satu teman koordinator pendamping PKH Pak Dedi meninggal kemarin di Kupang dan tadi pagi baru tiba dengan ferry, dan rencananya besok dikuburkan di pemakaman Padang. Turut berduka cita keluarga besar Dinsos dan kita semua. Mudah-mudahan almarhum Camat Buya Suri. Kepada Bapak waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Albe. Informasi yang pertama bahwa tinggal 2 minggu lebih lagi kita merayakan hari ulang tahun RI yang ke-77. Dan kita kepada kita semua yang hadir, ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan. Kemarin sudah rapat panitia, rapat para kepala desa berkaitan dengan HUT RI ke-77. Kita kali ini HUT RI-nya terpusat di kantor camat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita datang rame-rame di kantor camat itu hampir kurang lebih 2 tahun karena COVID, kita hampir di rumah saja. Yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu ini mulai pembukaannya pasar malam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berminat bisa datang saja. Kita bermalam itu di pusat ibu kota kita. Bisa tahu? Bisa. Masih banyak yang suka. Dan saat ini sedang dilakukan rapat panitia bukan tidak punya mata bapak itu mulai kita beri dalam jalan habis pidato lagi saya kasih masuk sama lagi kalau bisa berarti kayu lagi sekali kita kayu kalau pada panggil saja itu bisa namun beri raya sampai hari kita suruh dibeli beliau datang ke PBI saja supaya publik bisa tahu bahwa orang kena bisa, biar semua malam orang bisa kasih posting naik kalau kena. Jadi ini yang saya perlu sampaikan dari informasi kita semua, sehingga paling tidak kita semua memberikan dukungan walaupun kita ada terbatas terbatas. Kemarin Pak Kadis menyampaikan Pak Camat waktunya sangat terbatas, tidak apa-apa. Kemarin saya akan undang Bapak berkata terlalu banyak termasuk menyiapkan pembuatan sehingga tahun depan saya ngomong dengan tahun depan mau camat saya, camat siapa,
bahwa mereka di awal yang berarti sudah baik. Ini menjadi informasi penting. Kita semua, saya minta semua yang hadir, baik peserta dari desa, tidak desa, kita semua memberikan dukungan, paling tidak memberikan warna lain untuk Kecamatan Buya Suri dalam berpartisipasi memberikan nilai-nilai nasionalisme dari kepilih-pilih kita di Kecamatan Buya Suri. Yang kami hormati pejabat yang mewakili para dinas di luar KP, Kabupaten Lembaga yang mewakili kami rehabilitasi, kami pemberdayaan bersama tim, yang kami hormati kepala puskesmas, dia dan Beria, yang kami hormati 29 desa yang berkesempatan hadir, yang kami hormati tenaga operator dari 20 desa. Singkatnya, kita semua yang hadir yang kami hormati. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk boleh memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih-Nya hari ini kita semua boleh hadir untuk mengikuti sosialisasi sekaligus bimtek aplikasi. Jika kita merujuk pada tulisan yang ada di hadapan kita, sebenarnya tergambar bayangan kita bahwa pemerintahan kali ini adalah pemerintahan IT. Jadi kalau IT berarti sistem teknologi harus muncul di sana. Percaya atau tidak, tetapi ke depan Pak Kades dan BPD hari ini tugas di lebar, tinggal klik saja. Berarti orang keuangan di daerah sudah tahu hari ini 2 orang tugas di lebar, uang keluar seperti ini. Sehingga kegiatan pada hari ini sebenarnya sebagai pemerintah kecamatan kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Kades dan jajaran yang telah merencanakan program ini. Karena apa? Karena perencanaan pembangunan yang ada di desa adalah perencanaan pembangunan berbasis IT. Itu berarti apa? Bahwa seluruh data yang nanti kita munculkan harus mengarah kepada teknologi IT. Sehingga kali ini dengan kegiatan pada hari ini saya perlu ingatkan kepada seluruh peserta, seluruh peserta. Di tahun kemarin tentu ada kegiatan yang namanya kegiatan pengambil data, bahasa itu. Nama apa lagi? Itu dari pendamping mempunyai. DTKS. Ini juga sudah mulai mengarah. Jadi kali ini mungkin di tahun kemarin kita offline, kita kali ini mungkin online. Kita kali ini mungkin sudah online. Sehingga kepada seluruh peserta saya sampaikan bahwa dengan kegiatan kita pada hari ini tentu bagaimana perencanaan kita yang ada di desa, khususnya berkaitan dengan data. Berkaitan dengan data. Ya, kalau data berarti apa yang tadi sudah disampaikan bahwa tentang JKN itu berarti kita harus siapkan betul-betul secara baik. Sehingga kepada seluruh peserta, khususnya operator, saya yakin dan percaya bahwa Anda punya kemampuan lebih. Sudah bisa harus mampu berbuat di desa. Sehingga kali ini terus terang, ya perangkat desa tidak bisa ikut yang pola-pola kemarin. Kita sudah mulai bergerak. Tidak bisa mulai, Pak Camat kalau punya di desa, saya begini saja. Tidak bisa Pak. Harus. Yang tidak tahu harus belajar. Tidak tahu harus belajar. Karena kita sudah mulai bergeser. Kita sudah mulai bergeser ke arah teknologi. Sehingga seluruh laporan-laporan kita semua terarah. Karena kali ini dalam perencanaan dan dengan kegiatan BIMTEK pada hari ini diharapkan apa yang nanti kita dengar dan kita buat nanti harus betul-betul tepat sasaran. Tepat sasaran. Sehingga kalau berkaitan dengan JKN tentu data yang berkaitan dengan JKN apa yang harus kita buat di sana.
Untuk itu pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa hal yang menjadi penegasan untuk kita semua. Yang pertama, bahwa dengan kegiatan pada hari ini diharapkan peran serta secara berjenjang pemerintah desa dan semua komponen yang ada di desa, khususnya tenaga operator bidang desa. Karena hari ini kita bincang tentang KKN, sehingga paling tidak mekanisme dan model data yang nanti kita munculkan seperti apa harus diperjelas, dan hari ini juga kita diberikan ruang untuk bisa bertanya apa saja yang berkaitan dengan data yang nanti kita akan munculkan. Jadi yang pertama kerjasama, yang kedua diharapkan seluruh peserta hari ini kita diberikan ruang dan waktu supaya bisa bertanya berkaitan dengan aplikasi, sistem aplikasi. Saya yakin dan percaya bahwa ketika hari ini kita semua sudah terlibat secara langsung dan ikut serta memberikan kontribusi pikiran, kita pasti data yang akan kita buat nanti sesuai dengan perencanaan yang ada di desa. Untuk itu sekali lagi kepada kita semua, saya minta supaya kita semua terlibat sampai dengan kegiatan ini selesai. Kegiatan ini semestinya sudah dibuka di hari-hari kemarin, ya, pekan di Lewleba. Tapi karena ini masuk di Buya Suri, saya juga harus hadir. Sehingga beberapa penegasan saya harus sampaikan kepada seluruh peserta sehingga diharapkan menjadi rujukan bersama. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh peserta, saya minta kita semua bisa ikut secara penuh, ya, mulai dari pembukaan sampai dengan akhir sebentar nanti. Tidak apa-apa, nanti sebentar kalau penutupan saya hadir lagi juga, ya, supaya ada beberapa penegasan. Sehingga yang tadi Bapak Ibu sudah ikut, nanti saya pertegas lagi. Implementasi keberlanjutan setelah dari ini seperti apa? Kalau saya hadir sebentar di penutupan, saya akan tegaskan lagi. Sehingga kepada tim, saya minta berikan kesempatan kepada seluruh peserta, apa yang mau ditanyakan bisa dijelaskan, disampaikan secara baik, sehingga kegiatan hari ini betul-betul punya manfaat besar, khususnya berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang ada di desa yang berbasis data. Karena ngomong tentang data ini penting. Kita mau ngomong tentang uang masuk ke Bata, masuk di desa, intinya ada di data. Dulu Bapak Yakin almarhum dia ngomong bilang uang banyak-banyak masuk, tapi dia mampu untuk presentasi kita. Itu saja. Ini menjadi contoh untuk kita. Sehingga sekali lagi saya minta kepada kita semua, kita bisa terlibat secara aktif sampai kegiatan ini selesai. Saya yakin dan percaya bahwa dengan kegiatan pada hari ini Anda bisa memberikan kontribusi terbaik guna perencanaan pembangunan yang ada di desa kita masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan dengan memohon kehadirat Tuhan, seluruh wilayah ini saya membuka dengan resmi kegiatan Bintech aplikasi 6NG pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Sekaligus membuka kegiatan. Bapak Ibu, Ibu Bides, Bapak Operator yang kami hormati, Pak Kapus, kegiatan kita hari ini pendasaran adalah Permensos nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di ibu-ibu bides yang biasa hadapi di lapangan, dan juga Kabin Pemberdayaan Sosial berkaitan dengan gambaran umum program pemberdayaan sosial. Sebagaimana harapan Pak Camat, ini tadi beliau tekankan IT. Ini tadinya offline, kita hadir dengan online. Makanya di surat kami jelas, Camat mungkin bawa laptop masing-masing dan 2 kartu keluarga yang sudah divalidasi. Itu sebentar kita praktik langsung, sehingga kita butuh jaringan. Sebentar teknisnya nanti dengan Pak Putra dan Pak Thomas.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung dengan materi sosialisasi pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Barang umum program pemberdayaan sosial, selain itu konsentrasi kita untuk sosialisasi program PID. Nah, sebelum saya mencoba untuk memaparkan materi yang berkaitan dengan pemberdayaan, tapi akhirnya digusur, digeser dan bergabung bersama dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kami yang masuk di dalam tidak tahu pendasaran apa untuk bisa digabungkan, tetapi kalau menurut Pak Ipi yang sudah lama di sosial, dinas sosial pada waktu itu, bahwa masuk lalu dengan dia punya tradisi penguburan sebagaimana layaknya di agama Islam. Anak 3 sudah di bangku kuliah. Mereka kebetulan lagi salah sosial mempunyai daya. Daya itu adalah kekuatan. Kalau kita sehari-hari itu biasanya menyebutkan itu kata daya. Contoh keseharian yang pasti selalu mengganggu aktivitas hidup kita adalah bagaimana kita berusaha untuk menambah daya pada kekuatan gadget kita, handphone kita, atau laptop kita, komputer kita. Nah, tapi kebanyakan yang punya simpan daya itu biasanya ada di laptop dan handphone. Gitu. Sehingga kadang kalau misalnya sudah mulai lemah atau lemot itu biasanya orang, saya punya baterai ini low bar. Baterai low itu sama dengan kurang daya. Tapi kalau kita sebut baterai low bar, berarti kita kekurangan daya baterai. Nah, itu perlu kita pertimbangkan baik-baik dalam menggunakan istilah. Karena kita punya baterai kurang daya, ya kurang daya. Kalau low bar, pakai low bar, itu sudah. Low bar bahasa Eropa atau bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris, ya, low bar artinya kurang daya, sama dengan baterai low, daya baterai kurang, demikian. Sehingga kita harus menambah daya itu. Sehingga dari masalah sosial itu mempunyai daya. Warga, masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya itu baik sandang, pangan maupun perumahan. Nah, berbicara tentang ini, kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita dalam wilayah negara kesatuan di Jawa, kalau mereka benar-benar yang tidak punya daya, itu maka mereka hitung bisa satu hari itu makan 1 kali. Lalu rumah di perumahan itu mereka hampir-hampir tidak punya. Jalan-jalan ngamen atau ngemis dari hasil beli makan, kemudian tidur bisa dibawa kolong jembatan atau bisa dibawa bungkusan gardus yang besar mereka buat sedemikian sehingga bisa menjaga mereka dalam istirahat malam mereka. Besok pagi mereka bangun dengan aktivitasnya. Kalau bagi kita di wilayah Indonesia Timur, Tengah dan Timur, itu biasanya di sana hampir kita semua punya. Kalau soal kekurangan daya, kita makan pasti sampai dengan yang kita rasa bahwa mereka itu miskin, mereka punya penghasilannya sangat minim, tetapi dia makan biasanya tetap 3 kali. Pagi makan, kenyang malam, sampai kenyang. Siang juga makan, malam juga makan. Maka kita soal kekurangan daya di makanan pasti hampir tidak ada dari kacamata sosial kita.
Kalau misalnya kita lihat konsumsi keseharian kita, makanan itu tidak dari nasi yang bahan bakunya adalah beras. Kita juga bisa mengkonsumsi makanan yang dari, kami orang tadi bilang hurakayo, atau tidak tahu bahasa kita bilang apa Pak ini, ubi kayu itu aleu. Kalau mereka di sektor tengah surga aja. Nah, tapi kalau misalnya kita tiap hari itu kita surkajo atau aleu pasti pusing men. Hanya kalau misalnya kalau kita lihat di televisi dalam pemaparan orang Jawa bilang singkong, wah nama bagus. Singkongnya apa men? Singkong padang aleu itu singkong. Jadi kami hari ini lauk sayurnya daun singkong aja, padahal aleu apa itu daunnya itu apa? Aleu lolo itu. Tetapi namanya manis memang. Sehingga dari nama itu membuat makanan itu menjadi enak. Padahal ketika saya waktu masih sebelum Timur Merdeka itu Timor Leste Merdeka masih di sana. Lalu saya makan tape singkong pertama. Jadi ada teman orang Cina ini, kami kebetulan jalan, lalu dia singgah, ya, ayo Pak kita singgah beli dulu tape. Dalam bayangan saya tape itu ini ada pengalaman yang nanti sebentar menjadi hiburan, tetapi itu nanti sebentar. Pada saat beli memang di toko roti bakri, tetapi saya sendiri lihat modelnya memang ubi kayu tadi itu. Nah, pada saat makan teman Cina dia bilang, ya Pak makan itu tape. Saya bilang, baunya saja itu kan sudah busuk. Saya bilang, Pak kalau di tempat saya itu kami makan itu yang masih segar, tidak bau seperti ini. Nah, artinya Pak kita gali, kupas, langsung rebus, makan ubinya. Mereka punya ini kan taruh dengan ragi dulu sampai dia basi baru makan. Itu yang namanya tape. Saya makan pertama memang gangguannya ada di perut, lambung. Jadi kalau yang kita tidak biasa jangan coba-coba itu, atau latih dulu lah. Itulah tape. Makan ubi kayu busuk pertama waktu saya di Tim tinggal tahun 1994. Nah, ada di sana. Jadi ini soal makanan, pemberdayaan tadi. Nah, bagaimana kita punya peran atau pemberdayaan itu membuat masyarakat kita, baik itu perseorangan, kelompok, ataupun dalam satu kompleksitas bisa mempunyai kekuatan untuk memberdayakan. Next, tujuan dari pemberdayaan itu memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Perlu kita garis bawahi, secara mandiri. Nah, berarti tidak ada orang lain yang campur tangan, karena ini kan sudah privasi. Mandiri, kita berusaha untuk mereka punya kekuatan, lalu meningkatkan peran serta lembaga dan atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang di Buya Suri itu kalau dalam data saya tidak tahu nanti teknisnya itu, karena nanti juga akan disampaikan oleh Pak Ipi dan juga di dalam pelatihan sebentar di Pak Putra dan Pak Thomas. Nah, itu kita bisa tahu kita punya jumlah yang mendapat atau bantuan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Ini klasifikasinya juga berdasarkan hasil atau penelitian yang disampaikan dari pemerintah pusat. Nah, kalau misalnya satu kecenderungan kita, kalau kita dikatakan miskin itu kan biasanya kita malu. Tetapi untuk mendapat bantuan
ramai-ramai kita untuk menggolongkan diri dalam miskin. Tapi kalau bilang kau miskin, tidak tahu malu, orang malu, pasti dia tidak akan mengaku sebagai miskin. Tapi untuk mendapat bantuan, untuk pemberdayaan itu, dia pasti akan mengaku kami miskin. Dan bahkan miskin sekali, mereka akan tahu di situ. Baik, pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan. Peningkatan kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan inilah yang perlu kita garis bawahi. Nah, kalau dia tidak mau untuk tingkatkan dia punya kesejahteraan itu atau pemberdayaan tadi, maka kita jangan paksa. Nah, itu tadi cenderung untuk mau menggolongkan diri di dalam orang miskin, tetapi dinyatakan atau disebutkan sebagai miskin, biasanya orang tidak mau. Dan penggalian potensi, sumber daya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan pemberian bantuan usaha. Nah, bantuan usaha inilah yang pemerintah pusat sementara berusaha untuk memberikan sedikit stressing atau bantuan kepada masyarakat. Pasti sebentar nanti dari ibu-ibu bidan itu akan merasa sangat tertantang ketika terima bantuan, masuk orang ambil, lalu juga menjadi tanda tanya bahwa mereka yang mendapat bantuan itu kok mereka juga masuk di dalam kelompok keluarga yang punya stunting. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Kemarin di Nubatukan mereka, ibu-ibu bidan itu mereka bilang, justru yang terima bantuan tadi itu mereka itu punya keluarga stunting, anak-anaknya stunting semua itu. Jadi bagaimana coba usul supaya dinas buat semacam aturan, uang terima itu langsung beli telur, langsung beli beras, makan, supaya kasih makan dia punya anggota keluarga. Pada saat timbang berikutnya mereka sudah bisa naik ke apa yang diharapkan sesuai dengan garis di dalam AFS-nya. Next, dasar hukum. Dasar hukum yang dijadikan pembanding dalam pemberdayaan ini adalah pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan Permensos Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Dan Perda Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2017-2022. Nah, apa yang mau kita lihat di dalam pemberdayaan? Prinsip-prinsip pemberdayaan. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan di sini kita mau melihat atau menyetarakan apa yang dibuat dalam penelitian soal kesetaraan untuk mendapatkan pemberdayaan. Jadi disetarakan tingkat PRB atau apa namanya itu, penerimaan atau penghasilan dari keluarga itu sekian, kita bisa setarakan dia punya kemampuannya menjadi setara dengan yang tidak sederhana tetapi menengah. Lalu ada prinsip partisipasi dan peran serta. Prinsip partisipasi atau peran serta. Nah, dalam prinsip partisipasi dan peran serta ini kita juga berusaha untuk menggali kemampuan yang ada, daya yang ada, supaya bisa membuat mereka ikut berpartisipasi di dalam meningkatkan
mereka punya kesejahteraan itu. Yang ketiga, prinsip keswadayaan dan kemandirian. Setelah mereka setara, mereka ikut berpartisipasi, mereka juga harus punya mandiri. Mereka harus mandiri, bisa berswadaya sendiri, bisa punya usaha sendiri untuk meningkatkan kemampuan keluarganya, ekonomi keluarganya. Dan yang terakhir adalah prinsip keberlanjutan. Kita tidak hanya berhenti di sini, tetapi bahwa keluarga tersebut, orang perseorangan tersebut, dia dapat meneruskan karyanya, meneruskan keswadayaan atau kemandiriannya sampai dengan pada anak dan cucunya. Next, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1. Nah, jadi terpenuhinya kebutuhan material. Kebutuhan material adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Makan, minum, pakai, dan tinggal. Di awal saya katakan bahwa hampir di daerah kita itu ketiga-tiganya ini kita punya. Makan 3 kali, bahkan makan pagi itu kenyang sekali. Sampai dengan makan malam itu luar biasa. Lalu kecenderungan kita, kehidupan sosial kita, bahwa pada saat kita kumpul keluarga, orang kita bilang kumpul kau, itu tuh pasti kita tidak akan mengalami kekurangan. Kita punya, kita bawa bagian, tetapi ini adalah tradisi. Ketika saya di Kepala Bidang Kebudayaan, ini tradisi yang perlu kita hidupkan dan perlu kita jaga, yakni gotong royong untuk saling menambah. Jadi kalau dalam tradisi dahulu itu biasanya makan daging itu pada momen-momen tertentu. Kita kumpul keluarga itu biasanya pada momen-momen tertentu. Untuk itu, pada saat misalnya ada sunatan atau perkawinan, itu keluarga akan membawa bagian dari rumahnya masing-masing. Bawa beras, bawa tambahan di dalam beras itu didulang, lalu kita kumpul karena daging itu akan disiapkan di tempat yang punya hajatan. Kalau kami di ATDI itu biasanya di Kedang juga saya rasa masih ada. Kita kumpul makan, jadi dalam daftar store dulang itu, lalu dia bawa apa saja sudah didaftarkan di sana. Berapa jumlah keluarganya? Saat itu saya masih kecil, SD, itu jumlah keluarga itu kita datang duduk. Jadi dan kita punya piring, ini piring untuk nasi, lalu piring untuk lauk, mulai dari kuah sampai dengan dagingnya. Nah, lalu ditanya, yang pembagi daging itu dia biasanya tanya, atau datang nasi, berapa orang? Kita boleh sebutkan jumlah anggota keluarga, 5 orang. Mereka angkat cendok nasi 1, 2, 3, 4, 5. Daging, miata pira, kamata 5. Kami 5 orang. Mereka taruh rangko 1 kali, 1, 2, 3, 4, 5. 1 pokok. Kuah, mereka tanya, kuah itu bahasa Kedang itu apa ya? Kalau bahasa tadi bilang kuah secukupnya, karena sebentar pulang itu kalau bawa dengan kuah kan pasti tumpah, tiris, akhirnya kita mandi daging, mandi kuah daging sebelum kita makan. Lalu kalau misalnya kita diberi kesempatan makan, kita makan. Kalau tidak, kita
kemas barang-barang kita pulang, lalu kita makan di rumah masing-masing. Jadi tadi kita tanggung hanya beras dan ala kadarnya untuk tambah nanti kalau misalnya ada itu mie konde kah, mie gelati kah, apa itu mereka isi. Lalu bawa. Itu tradisi. Dan tradisi ini kalau kita masuk dalam pemberdayaan sosial itu kita terlalu banyak untuk berhambur-hamburan, menghamburkan, menghematnya tidak ada kalau kita masuk dengan ini. Sehingga dua sisi yang bagi saya pertama itu bertentangan. Di satu sisi pada saat saya jadi kepala bidang kebudayaan, ini perlu kita pupuk. Tetapi pada saat jadi kepala bidang pemberdayaan sosial, perlu kita lihat dan kita selektif. Apa mampu atau tidak keluarga ini dia datang bawa dia punya tulang itu. Nah, karena biasanya orang merasa minder. Kalau tidak cukup dia akan kumpulkan ke sana, dia rasa minder. Terlalu sedikit lah, tidak layak saya bawa ini. Lalu nanti sebentar kalau saya punya itu, dia harus berusaha mati-matian bawa untuk ganti. Karena sistemnya kan kita macam arisan. Hari ini saya punya, besok baru kamu punya. Gitu. Jadi ini ada dua sisi yang menjadi pergolakan dalam batin saya, sisi pemberdayaan dan sisi kebiasaan, tradisi yang perlu kita laksanakan. Next. Baik, ketentuan pasal 2 dan pasal 4 Permensos tahun nomor 3 tahun 2022, data kesejahteraan sosial, data pemerlu pelayanan kesejahteraan, data penerima bantuan, data pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, lalu di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau SIX, sistem informasi kesejahteraan sosial, lalu penerima. Nah, itu dia punya skema yang nanti sebentar dalam pelatihan itu teman-teman akan masuk dengan aplikasi, lalu sudah bisa baca. Oh, saya punya desa ini, siapa-siapa saja yang ada di dalam. Karena kemarin saya dalam kegiatan ini di Numatukan itu masing-masing operator sudah bisa tahu. Oh, saya punya jumlah penerima ada di desa saya itu di dalam SIX-nya itu, NG-nya itu sebentar connect langsung bisa tahu. Itu urusannya Pak Putra dengan Pak Thomas. Nah, Pak Thomas nanti dengan ibu-ibu bidan, Pak Putra itu dalam perang. SIX adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Dalam arahan awal tadi Pak Camat, artinya bahwa pada saatnya kita akan membuat satu data dari desa sampai dengan data pusat itu kita punya satu, yakni sekarang sementara berjalan, yaitu dengan NIK, nomor induk kependudukan, sehingga connect dari Dukcapil, connect di data kesejahteraan sosial, kita punya satu data yang sama. Ketik NIK, sebentar muncul nama orang itu. Nah, orang ini sudah menerima, dihentikan dan sebagainya. Sebentar nanti teman-teman dalam pelatihan itu yang akan menyampaikan secara terperinci. Next, tujuan SIX, tercipta dan terbinanya sistem informasi kesejahteraan sosial yang didukung IT sehingga mampu menyajikan data informasi yang akurat, cepat, tepat, dan mutakhir. Untuk itu, teman-teman operator kami mempunyai pekerjaan rumah. Kalau misalnya teman-teman ini adalah masuk dalam perangkat, maka jelas terbaca dia punya upah jasa itu ada di dalam lembaga desa yang ada. Tetapi
kami nanti punya tugas itu akan mengkomunikasikan dengan PMD sehingga ada ruang untuk ini nanti diangkat atau di SK-kan. SK untuk kepala desa, untuk operator itu kita ada berikan 1-2 contoh yang kemarin dalam kalau misalnya Baulangu, maka itu. Sehingga kalau misalnya operator itu tidak masuk dalam perangkat desa, maka disiapkan anggarannya untuk itu, terutama untuk konektivitas dan juga perangkat. Lalu jasanya. Ya, kemarin kalau misalnya dalam data yang lebih dahulu, yakni SIX-nya itu, sistem informasinya itu yang bersifat offline, lalu kita coba untuk bangun SPAM atau pelatihan ini menjadi online, maka di situ yang paling pertama adalah jasanya. Nah, Bapak Desa pasti sudah harus memikirkan itu tentang jasa daripada teman-teman operator. Jangan sampai mereka sudah babak belur kerja, apalagi kalau misalnya soal konektivitas ini jaringan yang juga lemah lembut dan bahkan lembut sekali. Nah, itu juga membuat orang sangat stres. Sehingga nanti kita di satu sisi menjadi pekerjaan rumah dari kami, yakni kita akan menyampaikan itu dalam sehingga pada saat penyelarasan itu sudah ada dia punya bagian untuk upah daripada, karena ke depannya kita memang akan sama-sama mempunyai satu data. Data akurat, organisasi atau perencana sehat, implementasi tepat, pengawasan ketat, hasil program hebat. Oke, itu yang kita harapkan. Tetapi juga kita perlu melihat daripada apa yang menjadi beban kerja dari teman-teman operator, ataupun kalau bidang jelas mereka ada di sana, mereka ini kan satu item penanganan yang mereka coba untuk tangani di desanya atau di tempatnya. Tetapi kalau untuk operator nanti akan disampaikan itu sehingga bisa dipertimbangkan masukan di dalam. Kalau misalnya teman-teman ini ada dalam perangkat desa, oke, no comment, tidak ada apa-apa karena sudah jelas tuh SK kepala desa mengangkat ini menjadi tahu apa itu di samping juga menangani data. Jelas. Next, rekap dan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial kita untuk Kabupaten Lembata di periode April tahun 2022. DTKS periode April itu kita punya 97.503 jiwa. Ini DTKS-nya. Nah, 30.013 KK. Kemudian PBI JKN. PBI itu saya sendiri itu PBI-nya apa? Penerima bantuan iuran. Kemudian JKN itu jaminan kesehatan nasional. Nah, itu nanti teman-teman di kamar sebelah mereka, sebelah punya bagian. Itu PBI aktif ada 91.667 jiwa. Yang belum ditangani ada 5.836 jiwa. Kalau yang kolom di bawah itu saya tidak salah, itu untuk data kabupaten ya. Ya. Jadi PBI DKI APBN Mandiri itu kuotanya, total kuota itu ada 7.560 jiwa, kemudian aktifnya 5.902 jiwa, dan sisa yang harus kita tambah dan harus kita kerjakan adalah 1.658. 1.658 ini tersebar untuk Kabupaten Lembata. Nah, dengan nanti sebentar teman-teman operator itu sudah bisa lihat di dalam itu yang mana yang belum apa, itu ada bersama nanti dengan Pak Thomas dan Pak Putra. Nanti dia punya aturan mainnya itu sebentar. Ini untuk dia punya presiden. Data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk tahun 2018 sampai 2022 itu di tahun 2022 kita punya
PMKS 30 berdasarkan DTKS 30.013 KK tadi. Kemudian PKH 9.590, BPNT sembako, bantuan penanganan nasional sembako ya Pak Kadit ya, itu 3.028. Nah, minyak goreng belum ada, tetap ada di sini, tetapi teman-teman di PKH itu ada. Nanti sebentar bersama dengan itu di Pak Putra. Kemudian jumlah yang ditangani 17.000, lalu jumlah yang belum ditangani juga masih sama ya Bu, 17.000 semua ya. 1.000 sekian ya, 1.658. Nanti lihat itu dia punya di bawah jumlah yang perlu ditangani. Baik, next. Kemudian dia punya diagram batangnya seperti ini, dan tahap pengelolaannya mulai dari proses pengusulan, lalu pengendalian jaminan kualitas, penetapan, dan penggunaan. Itu di 3 operator. Next, hasil output dari kegiatan ini. Teman-teman sekalian, baik operator maupun teman-teman bidang desa, Pak Kapus berdua dari Bean dan dari Wairiang, operator 6 di desa atau kelurahan mendalami penggunaan aplikasi 6NG. Kemarin sistem informasi dan komunikasi itu bersifat offline. Kita NG ini, next generation ini adalah bersifat online, sehingga siapapun juga ketika dia masuk pada aplikasi itu dia bisa membacanya. Jadi ini terbuka, tidak sifat rahasia. Ini siapa punya kamar, siapa punya kamar, tidak. Nah, untuk itu teman-teman ya operator ini punya peran sangat penting sebagai ujung tombak lagi, malah di ujung yang paling tajam itu, supaya bisa membantu. Jangan di ujung tombak tapi di bagian belakangnya itu nanti tidak bagus, nanti menjadi melempem atau tidak bisa berdaya. Yang kedua, data yang dihasilkan lebih akurat, real, dan menjadi database DTKS desa atau kelurahan. Dan yang ketiga, mempermudah tiap desa atau kelurahan dalam melakukan verifikasi dan outputnya. Baik, kendala atau hambatan. Bahwa selama ini yang ada itu, teman tadi pertama Pak Idris sebagai pembawa acara menyampaikan ucapan turut berlangsungkawa atau turut berduka untuk koordinatornya, koordinator PKH. Selama ini kan pasti di desa-desa akan bertemu dengan orang-orang yang itu. Nah, itu yang paling pertama adalah kedekatan. Kedekatan kita itu yang menjadi faktor penunjang di mana data by name, by address itu bisa lengkap, itu karena kedekatan kita. Yang kedua, rendahnya kualitas atau kualitas data daerah. Nah, inilah yang menjadi beban. Macam-macam Pak almarhum Pak Yanci itu pada saat presentasi di kementerian-kementerian itu, data itu beliau bisa mempertanggungjawabkan. Lalu ketika beliau ada di sana, itu untuk mendapatkan uang di kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga yang ada, beliau punya terobosan sangat bagus. Beliau tembak dulu Dirjen Perencanaan. Di Dirjen Perencanaan itu jamin, oke, Mas bisa ketemuan nggak? Oke, makan minum. Jadi ini kan tidak KKN sebetulnya, tapi karena beliau dulu pernah di Bekasi, punya jaringan teman-teman, terutama Direktur Jenderal Perencanaannya. Oke, ada. Nah, kalau begitu saya bisa nggak ketemu dengan Pak Menterinya? Oke,
nanti Dirjen Perencanaan itu mengatur waktu untuk bertemu dengan Pak Menteri. Ketika bertemu, sudah Pak Menteri almarhum kita bisa nanda tangan. Pak Menteri, minta maaf kami dari daerah sekian. Kami butuh anggaran ini kira-kira di kementerian ini atau lembaga ini ada dananya enggak? Menteri itu kan langsung, oke, nanti tak komunikasikan dulu dengan Dirjen Perencanaannya. Di Dirjen Perencanaan kan almarhum tadi ini kan sudah pegang. Jadi Pak Dirjen, ada enggak dana? Oh, ada Pak Menteri. Jelas, tinggal saja Pak Bupati kontak kepala dinas ini. Hari ini juga proposal secepatnya kirim ke saya. Kan tangan kan ada di beliau bawah, tinggal tandanya saja, Cap Bupati juga jelas. Nah, itu. Ini yang saya sampaikan di ibu punya saudara mereka di Sika sana. Dia bilang, itu mereka panggil saya di sana, Bapak tinggi mereka bilang, oh, dananya bisa dapat. Oh, prosesnya seperti tadi. Lalu saudara ini kan dia sekretaris di Koperinda. Dia sampaikan, kan punya ini kan bupati kan orang apa, lalu yang pergi ke sana kementerian pegang map, berdiri tutup mereka punya barang demo, lalu masuk di pertama penerima tamu itu saja, itu kan mereka biasa langsung kalau dia pernah ke kementerian masuk bawa proposal ini, mereka bilang proposal daerah kok sampah daerah kenapa dibawa ke ibu kota. Itu jadi bagaimana uang pancing uang. Jadi teman-teman, ini strategi sebetulnya yang harus kita tahu. Di ujung itu kita tahu bahwa ada yang punya prinsip bahwa uang itu kita semua ini kan di pusat itu kan punya problem. Tidak bisa. Kalau kita punya lemah tadi, data tidak ada, kita punya konektivitas tidak ada, uang yang kau mau tidak akan datang ke daerah. Untuk itu kita punya daus sekian. Nah, untuk mendapatkan dan segala macam itu terjadi seperti tadi itu, kerja gila. Sehingga Pak Gubernur yang sekarang pada saat almarhum masih hidup, ketika datang pertama di festival 3 Gunung di Bukit Cinta itu, beliau bilang, ya kalau Bupati Lembata gila seperti ini, Gubernur harus lebih gila lagi. Nah, karena mereka kan seetnis sama kok, mereka tidak mau kalah. Untuk itu teman-teman, demikian apa yang sedikit saya gambarkan. Dan yang kedua, tambahan adalah bahwa kita yang paling pertama kita harus jemput bola ketika kita ada di sebagai ujung tombak. Nah, nanti sebentar ada pertanyaan muncul. Kenapa orang ini sudah mati kok tetap ada dalam daftar untuk dipanggil terima ini terima itu? Yang pertama, kita di desa itu untuk mendapatkan bahwa dia ini dikeluarkan dari daftar adalah di desa harus cepat memberikan keterangan kematian, surat keterangan kematian kepada keluarga. Keluarga cepat ke Dukcapil, di sana mendapatkan akte kematian. Dasar akte kematian itu kopiannya berikan kepada operator, keluarkan, sehingga sudah mati kah, belum kah, apa itu yang paling pertama itu. Sehingga ini satu catatan atau satu tugas yang juga nanti menjadi pekerjaan kita untuk segala sesuatunya bisa cepat dilaksanakan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan, sampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang mengganggu atau menggelitik hati kecil daripada peserta sekalian. Pak Thomas dan Pak William menyampaikan materi sosialisasi ke peserta CKN pada Bapak waktu kesempatan bertemu. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Idris.
kita semua? Masih segar-segar atau ini hari kita ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ini dan sudah disampaikan pertama dari awal hingga akhir. Baik, Pak Kapus Perluan nanti Ibu Bidan Desa, Operator Desa, dan saya nanti pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena surat kami terdahulu itu hanya untuk kampus bagian saja. Ini mungkin kurang koordinasi kami dengan dinas di Leba sehingga surat kami padahal di Kecamatan Besuri ini sudah 2 puskesmas. Atau minta maaf sehingga setelah saya dengan Pak Kapus Wiria sampaikan dengan kita sudah jadi 2 puskesmas. Sudah selesai, pun tidak ada masalah. Informasi kami juga berjalan lancar, tidak ada masalah. Pada hari ini kita mengikuti kegiatan ini. Baik, pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Filipus Lamadi, biasa dipanggil Pak Ipi. Orang Kedan, Desa Tumung Malang, Kecamatan Besuri. Ya. Istri 1, anak 4. Mungkin itu saja perkenalan saya, singkat saja. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Pemberdayaan Sosial terkait dengan aturan terkait dengan DPKS, data terpadu kegiatan sosial. Memang data ini memang sangat dibutuhkan oleh kita dan juga untuk pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan. Karena data selama ini juga kita mau sampaikan belum valid betul, sehingga teman-teman operator dan bidan desa dihadirkan pada kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan ini. Pengalaman kami di dinas, banyak yang datang masih mengurus kartu GIS di dinas, sehingga pada siang hari ini kita coba melihat tentang kepesertaan JKN kita. Jadi landasan yuridis daripada sistem jaminan sosial itu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H ayat 3, di sana dia katakan setiap orang berhak atas jaminan sosial. Ini hak setiap orang. Jadi jaminan sosial ini merupakan hak. Itu pasal 28H ayat 3. Dan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34 ayat 2, itu negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Ini diatur oleh undang-undang. Makanya terkait dengan kesehatan dan juga pendidik itu menjadi tanggung jawab wajib daripada pemerintah, baik untuk pemerintah pusat sampai di desa, terkait dengan kesehatan. Dengan adanya aturan tadi itu, amanat konstitusi, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Dengan adanya amanat tadi dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 ayat 3 dan juga Pasal 34, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial itu adalah dasar hukum untuk menyinkronkan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang telah dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara agar dapat menjangkau peserta. Jadi dengan adanya undang-undang ini, maka dia mengikat peserta. Dengan adanya perkembangan, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
jaminan sosial atau disingkat BPJS. Jadi BPJS ini terakhir karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Undang-Undang BPJS ini meliputi BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Undang-Undang BPJS ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu meliputi BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan itu seperti yang tadi. Terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan juga jaminan pensiun bagi seluruh warga kerja di Indonesia. Itu jaminan ketenagakerjaan. Jadi kita dengar ada jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja. Ini mungkin ibu bidan ada yang sudah menjadi anggota jam sostek. Sebenarnya kita juga harus jadi anggota daripada jam sostek. Dan juga teman-teman operator ini mungkin selama ini masyarakat kita yang masih pada peserta mandiri ini, sebenarnya peserta mandiri ini artinya orang yang sudah mampu baru mendaftar pada peserta mandiri ini. Namun pertimbangan karena mungkin kartunya juga belum ada, sampai di Loleba juga di rumah sakit mereka mungkin masa mau kartu. Ini pengalaman ini pasti ibu bidan mereka alami. Bidan desa sebenarnya sudah disampaikan ke mereka, tapi itulah namanya masyarakat ibu bidan. Ini keberadaan kita. Tadi satu hari bisa 10 orang ke dinas sosial, sehingga pada kesempatan ini kita menghadirkan teman-teman bidan untuk mengikuti kegiatan ini. Karena mau hari-hari dinas sosial itu langsung keluar kartu BPJS. Itulah pemahaman masyarakat kita seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kita saling membantu, kita informasikan sehingga hal-hal yang seperti peserta mandiri ini kita hilangkan, sehingga persyaratan menjadi kita alihkan ke jam Kesda. Itu yang pertama, kartu keluarga yang sudah valid, sudah di kependudukan. Jangan yang masih yang lama-lama, mungkin sudah dari tahun 2010 juga pakai kartu yang sama, yang masih tanda tangan manual. Itu yang pertama. Yang sudah barco itu bidannya yang pasti tahu. Itu kalau seandainya mereka belum miliki, sampaikan ke mereka untuk validasi di Dukcapil. Tinggal bawa ke Dukcapil supaya mereka validasi. Karena ini juga menjadi masalah kita. Itu terkait dengan kartu keluarga. Yang kedua, bukti pembayaran bulan terakhir. Bukti pembayaran bulan terakhir, KTP. Yang berikutnya, surat keterangan tidak mampu dari desa. Ini mengetahui camat. Surat keterangan tidak mampu dari desa, mengetahui camat. Ya, mau dari mandiri. Jadi kita mau kejar yang tadi sisa 1658 tadi itu. Nah, ini kita membantu mereka. Yang berikut kartu BPJS yang ada, yang sudah ada itu mungkin persyaratan yang harus dilengkapi. Informasi terakhir, pemakaian KTP ini juga sudah berlaku pasti di Paskes. Itu dari NIK. Kita dulu hanya pakai kartu saja, tapi sekarang kita sudah pakai NIK juga bisa. Ini juga membantu, sehingga tadi data kartu keluarga kita harus validasi. Kita sampaikan kemungkinan saat
kegiatan posyandu itu juga harus, ataukah mungkin posyandu ibu-ibu hamil langsung tanya mereka apakah kartunya sudah ada atau belum, sudah validasi atau belum, dipastikan memang ibu bidan. Ini juga bukan hanya tugas ibu bidan saja, tugas kita perangkat desa dan juga operator desa itu sampaikan ke masyarakat kita terkait dengan ini aktivasi kartu keluarga. Ini sangat penting karena ini jadi masalah untuk kita. Mungkin bantuan-bantuan yang kita tidak dapatkan lagi itu juga hanya karena belum kita aktivasi tadi. Jadi di samping bidan desa mereka koordinasi dengan ibu-ibu hamil ataukah posyandu lansia, kita sebagai operator ini juga mungkin sebagian juga dari perangkat desa operator sampaikan Bapak desa mereka. Ini sangat penting karena ini administrasi kependudukan itu merupakan kewajiban karena datanya dari desa. Kami di kabupaten pusat juga hanya pengguna saja, yang punya masyarakat adalah kepala desa yang punya masyarakat. Itu terkait dengan yang mandiri. Ini kita upayakan itu karena walaupun tunggaknya sudah sekitar belasan tahun itu, tapi hanya 2 tahun saja yang mereka bayar. Sampaikan ke mereka supaya kita tangkap yang 1.600 ini kita bisa mandiri. Ini kalau seandainya dia tunggak terus, kita mau daftar baru juga agak sulit karena nomornya sudah ada. Walaupun kita sudah alihkan juga penyelesaian administrasi terkait dengan pelunasan ini juga harus tetap jalan. Kita sampaikan mereka walaupun sudah belasan tahun, kadang-kadang kita setelah melahirkan pulang datang sudah tidak ini lagi, kita lupa. Tapi bersyukur ada yang rutin tiap bulan mereka bayar. Jadi tadi yang kelengkapan tadi minimal di bawah tanggal 15. Tanggal 15 itu diantar ke dinas sehingga kita alihkan, sehingga nanti bulan berikutnya mereka tidak bayar lagi. Ini kita coba tangkap peluang ini karena ini tinggal 1.600 lebih. 600 lebih ini untuk kabupaten Kepatan. Mungkin ada, tinggal saya sampaikan ke mereka, mungkin selama ini rutin membayar ada yang agak berat karena mungkin tunggaknya mungkin sudah bisa 3-4 juta. Tapi kalau rutin membayar, sampaikan ke mereka seperti itu.